Pupuk-pupuk fosfor yang dikeluarkan oleh pabrik yang Anda beli di toko pertanian, maupun pupuk-pupuk fosfor berupa subsidi dari pemerintah semuanya tidak ada salahnya, semuanya itu benar, sesuai standar, pupuk itu sudah lolos uji coba, uji lapangan segala macam, tanaman subur-subur saja, baik-baik saja, salahnya di mana? Yang salah adalah kita yang tidak paham dengan pupuk-pupuk ini, sehingga kemudian kita mulai menyalahkan pemerintah bahwa pupuk subsidi dikurang-kurangi unsurnya, kita mulai menyalah-nyalahkan pabrik, bahwa pabrik ada permainan, dari unsur yang dikeluarkan oleh pabrik itu ditulis 46%, dan fosfornya ternyata tidak sampai 46%. Bapak Ibu beli aja alatnya murah kok cuma 75 juta saja alatnya, Anda beli alatnya lalu tes pupuk itu benar atau enggak. Setelah Anda mengeluarkan uang 75 juta rupiah untuk beli alat itu, setelah dites pupuk subsidi dari pemerintah, setelah dites pupuk dari pabrik ternyata benar, fosfornya 46%, lalu Anda mulai menyesal sudah beli alat mahal ternyata benar. Ya iyalah karena itu SNI Bapak Ibu, pupuk-pupuk dari pemerintah yang bersifat subsidi fosfor, maupun pupuk yang kita beli dari toko pertanian yang dari pabrik itu SNI dan unsurnya tidak bisa dipermainkan. Yang salah bukan pupuknya, yang salah itu kita karena tidak paham dengan pupuknya, itulah masalahnya. Nah sekarang sesuai dengan tema, saya akan kupas tuntas dengan pupuk fosfor sehingga Anda tidak gagal paham lagi, tidak salah beli lagi, tidak dibodoh-bodohi lagi dan tidak dikibulin lagi oleh penjual. Kita mulai, pupuk fosfor itu dibagi menjadi dua jenis. Ingat, pupuk fosfor itu cuma ada dua jenis, terserah dia bentuknya mau seperti apa, mau dia granul atau butiran, mau dia bubuk atau serbuk, mau dia bentuknya cair, kita nggak perlu peduli karena itu bentuk fisiknya saja, tetapi yang kita perlu ketahui pupuk fosfor itu cuma ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah disebut dengan pupuk fosfor tanah, dan yang kedua disebut dengan pupuk fosfor air. Kita bisa simpulkan pupuk tanah dan pupuk air gitu aja biar gampang. Yang membedakan pupuk tanah dan pupuk air ini apa Pak? Nah sebelum kita lanjut mungkin Anda baru dengar ini kan, kalau pupuk fosfor itu dibagi dua jenis pupuk tanah dan pupuk air. Kalau Anda belum pernah dengar itu dan baru mendengar dari ucapan mulut saya ini, berarti Anda masuk dalam 90% petani Indonesia yang salah memilih pupuk atau tidak paham tentang pupuk fosfor. Jadi pupuk fosfor itu dibagi menjadi dua jenis, pupuk tanah dan pupuk air. Pupuk tanah itu maksudnya apa Pak? Pupuk tanah itu artinya pupuk fosfor yang slow release. Slow release itu artinya perlahan demi perlahan diserap oleh tanaman, ini disetting dan dirancang khusus, dibuat atau diformulasikan memang seperti itu. Jadi tidak perlu Anda salah-salahkan pemerintah atau pabrik kenapa bikin pupuk fosfor kerasnya kayak batu yang susah sekali dilarutkan, diencerkan pakai air dia cair lalu mengendap lagi. Jangan salahkan mereka, karena mereka itu bikin untuk petani-petani yang paham. Petani-petani yang paham dalam hal apa? Petani yang paham kalau pupuk-pupuk yang slow release yang kerasnya seperti batu, itu untuk tanaman-tanaman pohon tahunan, seperti kelapa sawit, kakao, kopi, alpukat, duren dan lain sebagainya. Pohon-pohon berumur panjang yang usianya bisa 10, 20, 30, 40 tahun, bukan tanaman-tanaman berumur pendek seperti jagung, padi, terong, tomat, cabai, bawang, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau Anda tanam tanaman berumur pendek yang usianya tidak sampai 1 tahun, seperti padi, jagung, dan lain sebagainya, lalu Anda pakai pupuk-pupuk yang sifatnya slow release seperti ini, ya celaka namanya. Itu yang saya bilang tadi 90% petani gak paham pupuk. Pupuk-pupuk ini diperuntukkan untuk tanaman-tanaman umur panjang. Kenapa demikian? Karena gini gampangnya, pupuk ini misalnya kita berikan sekarang, dia habisnya diserap setelah 4 bulan. Karena tanaman ini usianya 25 tahun, mau pupuknya larut setelah 4 bulan, mau 4 tahun baru larut dia gak peduli karena usianya 25 tahun, itulah yang dimaksud dengan pupuk slow release, atau pupuk fosfor yang warnanya kalau Anda lihat abu-abu, coklat tua, orange agak kehitaman, coklat gelap, itu semua slow release, prosesnya lama sekali. Itu yang disebut dengan rock fosfor atau pupuk-pupuk fosfor yang bersifat seperti batu kerasnya, larutnya juga susah makanya diserap oleh tanaman sedikit demi sedikit, karena memang diperuntukkan untuk tanaman umur panjang. Jadi kalau Anda tanam padi, tanam jagung, tanam cabai, tanam tomat atau sayuran, Anda pakai pupuk-pupuk itu lalu bilang sudah 1 bulan enggak ada reaksi, sudah 2 bulan masih belum ada reaksi juga, sudah 3 bulan reaksinya kecil. Ya memang seperti itu tapi itu bukan pupuknya yang salah, bukan pupuknya yang palsu, bukan pemerintah yang mau tipu-tipu Anda, melainkan pupuk yang Anda dapatkan atau beli itu salah, salah pada tujuannya juga salah pada sasarannya. Kalau Anda mau pakai pupuk untuk tanaman umur pendek jangan pakai pupuk yang sifatnya tanah tadi, beli pupuk yang sifatnya air atau pupuk fosfor air, nanti saya juga bakalan jelasin kedua poin itu.
Jadi untuk pupuk fosfor yang sifatnya atau jenisnya tanah, itu tujuannya untuk tanaman berumur panjang atau pepohonan perkebunan. Jadi kalau Anda sudah terlanjur beli, jangan dibuang pupuk-pupuk itu, cukup dibiarkan saja untuk dipakai pada tanaman pohon atau tanaman perkebunan umur panjang. Nanti untuk tanaman padi, cabai yang berumur pendek, terong, jagung dan lain sebagainya, nanti kita masuk di poin kedua yaitu jenis pupuk air. Nah yang kedua jenis-jenis pupuk tanah ini yang sifatnya keras seperti batu yang slow release ini, Anda jangan larutkan lagi, karena percuma buang-buang waktu saja. Contohnya apa saja pupuk tanah itu? Misalnya TSP dari Merauke, warnanya coklat tua agak kehitam-hitaman, warnanya agak gelap, itu memiliki fosfor 46% dalam bentuk P2O5, jadi semua pupuk-pupuk itu Bapak Ibu itu sifatnya P2O5, jadi ketika Anda aplikasikan ke lahan, terhidrolisislah dia di dalam tanah itu dan langsung berubah menjadi H2PO4- ion fosfat, jadi dia langsung diserap oleh tanaman, atau asam fosfat yang dapat langsung diserap oleh tanaman. Nah pupuk TSP Merauke ini juga sifatnya adalah pupuk tanah kalau mau dicairkan maka pengaplikasiannya dikocor. Intinya pupuk tanah itu pupuk keras susah sekali larut dalam air, pupuk ini juga lambat pekerjaannya kalau di tanaman-tanaman umur pendek, sekalipun di situ ditulis 46% P2O5, fosfornya di situ 46% tetapi sama saja, walaupun 46% kandungan fosfornya di situ tetap saja sifatnya adalah pupuk tanah, atau pupuk keras yang sifatnya adalah lambat atau sedikit demi sedikit diserap oleh tanaman. Jadi pupuk TSP Merauke itu Bapak Ibu kalau diaplikasikan ke tanaman pepohonan, bukan ke cabai atau ke tomat, ke terong bukan ke situ atau ke padi jagung, bukan, tapi TSP Merauke itu diaplikasikannya ke pepohonan. Kemudian apa lagi? Contohnya TSP Petro misalnya, itu sama 46% juga dengan Merauke, sifatnya sama juga, kandungannya sama juga 46%, sifatnya juga pupuk tanah atau sifatnya keras, itu juga untuk pepohonan. Jadi kalau Anda beli TSP Petro 46% fosfornya, diaplikasikan ke cabai ke padi, 3 bulan kemudian enggak ada reaksinya kecil Anda bilang TSP Petro ini palsu, TSP Merauke ini palsu, ya bukan pupuknya yang palsu atau pupuknya oplosan, tetapi memang pupuknya itu bukan untuk tanaman-tanaman yang usianya umurnya pendek, bukan di situ tempatnya, jadi untuk TSP Petro ini yang fosfornya 46% juga nanti diberikan kepada tanaman-tanaman pepohonan yang usianya tahunan seperti tanaman perkebunan. Kemudian apalagi selain TSP Petro dan TSP Merauke, ada lagi SP36, kita jangan langsung ke SP36 dulu karena itu angkanya terlalu besar yaitu 36%. Kita masuk duluan dari SP18 lebih tepatnya SSP18. Anda mungkin baru dengar pupuk itu. SSP18 ini di petani-petani desa banyak, dulu saya juga pernah pakai itu. SSP18 ini fosfornya 18%, ini juga masuk dalam kategori pupuk tanah atau pupuk yang lambat sekali terserap oleh tanaman, sedikit demi sedikit slow release kerjanya. Apalagi setelah SSP18, ada lagi yang keluar SP26, SP26 ini dari Petro, SP26 ini juga sifatnya adalah pupuk tanah, slow release lambat sekali terurai karena dia sifatnya keras seperti batu. Apalagi di atas 18 dan 26, ada SP27, itu sama juga sifatnya. Apalagi setelah 18, 26, 27, barulah SP36 Petro yang Bapak Ibu sering gunakan. SP18, 26, 27, 36 itu persennya P2O5, itu juga sifatnya batu, lambat sekali terurai, aplikasinya ke pepohonan jangan ke padi, jagung atau cabai ya sama aja reaksinya kecil, itu karena ini sifatnya lambat sekali terurai, aplikasinya ini kepada pohon tahunan ya. Sekarang kita masuk pada pupuk majemuk itu artinya ada campurannya, misalnya seperti NPK, yang paling tenar apa, Mutiara 16-16 ya, itu pupuk majemuk ada fosfornya di situ 16%, itu pun sama juga. Serapannya juga agak lambat fosfornya, makanya di situ ditulis N16P16K16, nanti pada saat vegetatif N ini diserap dengan mudah karena bentuk N itu berbeda dengan bentuk P. P itu lama sekali diserap, N mudah sekali diserap karena N itu sifatnya gas ya makanya dia mudah sekali diserap. Banyak kemarin yang bertanya begini, Pak gimana ceritanya kalau NPK 16-16, bukankah di situ ada fosfornya juga yang nilainya 16 sama dengan nitrogen? Iya nilainya memang sama tetapi penyerapan tanaman terhadap fosfor dan nitrogen berbeda. Fosfor ini walaupun kandungannya dalam NPK itu 16%, tapi diserap perlahan demi perlahan oleh tanaman, sedangkan N rakus banget tanaman menyerapnya karena dia sifatnya gas. Paham ya sampai di sini? Kemudian apa lagi pupuk majemuk? Ponska ya, Ponska subsidi.
Ponska subsidi 15, 15, 15 kemudian ada juga yang namanya Ponska plus 15, 15, 15 juga, itu sama dengan NPK bedanya cuma 1% saja, kerjanya juga sama, Ponska di situ juga sama seperti penjelasan NPK cuma bedanya dia unsurnya kurang 1% ketimbang NPK yang 16-16. Ponska ini subsidi, dan ini sama juga, jangan salahkan pemerintah lagi pospornya kenapa gak diserap, yang diserap cuma N saja, tanaman nampak hijau nampak subur, tetapi tanaman batangnya kok gak kuat, bulir atau buah padinya juga gak terlalu berisi. Mungkinkah pospornya ini palsu atau bagaimana? Yaitu karena pospornya dalam bentuk batuan, dia akan diserap dengan perlahan walaupun dia sifatnya Ponska ataupun NPK, dia akan tetap diserap secara perlahan seperti itu, dan masih banyak lagi pupuk-pupuk yang sifatnya pupuk tanah. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah dia berwarna, biasanya berwarna abu-abu, coklat tua, coklat muda, ada biru seperti NPK dan masih banyak lagi. Intinya mereka berwarna ya artinya sudah kelihatan lah. Anda bisa bedakan pupuk yang ada kandungan kalsiumnya atau lumpurnya, atau bentonite-nya atau clay-nya, tanah liatnya seperti ini, itu berbeda ya. Anda bisa bedakan langsung itu berbeda dengan pupuk yang kristal seperti micin, bisa bedakan pupuk yang berwarna seperti ini yang ada clay-nya dan lempungnya, ada kalsiumnya seperti ini, dengan pupuk yang sifatnya seperti micin atau kristal, bisa dibedakan ya. Nah pupuk-pupuk yang sifatnya micin seperti kristal, garam, itu adalah pupuk air. Nah sekarang kita masuk pada pupuk air ini Bapak Ibu berlawanan dengan pupuk tanah tadi. Pupuk air ini artinya apa? Artinya pupuk yang ketika kita larutkan dalam air 100% larut. Nah kemarin ada yang bilang begini di komentar, Pak pupuk fosfor ini ada yang larut sempurna dalam air, kemudian ada yang juga larutnya setengah, jadi setengahnya larut, setengahnya mengendap, setengahnya tidak larut, setengahnya masih bentuk butiran, ada juga yang tidak larut sama sekali. Nah apakah pupuk yang tidak larut sama sekali ini dikatakan sebagai pupuk palsu atau pupuk jelek, sedangkan yang larut setengah itu dikatakan dengan pupuk sedang agak bagus, atau pupuk yang larut sempurna itu bagus, ya secara garis besar ya, tetapi juga tidak bisa dikatakan bahwa pupuk yang tidak larut sempurna itu tidak bagus. Tidak, karena memang disetting seperti itu didesain dan dirancang seperti itu untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan pupuk seperti itu juga. Dan pupuk-pupuk yang sifatnya pupuk air ini yang bentuknya kristal, nantinya kita bahas mereknya. Ini kalau kita buka bungkusannya itu dia kalau dipegang seperti kristal, seperti micin, itu adalah pupuk air yang 100% larut dalam air dan pupuk-pupuk inilah yang biasanya digunakan di tanaman hidroponik. Hidroponik itu membutuhkan air nutrisi, yang dimana pupuk dari air nutrisi itu bersifat kristal atau larut sempurna. Pupuk air akan banyak diperuntukkan atau banyak digunakan untuk tanaman-tanaman hidroponik ketimbang tanaman konvensional seperti kita. Kenapa demikian? Karena di hidroponik tidak menggunakan media tanah seperti kita yang konvensional. Mereka menggunakan air sebagai media tanamnya. Nah media air ini harus diberikan pupuk yang larut sempurna dalam air itu, sehingga penyerapan unsur hara oleh tanaman hidroponik bisa terserap maksimal oleh tanaman itu. Makanya disinilah pupuk-pupuk yang sifatnya air, atau pupuk kristal tadi digunakan karena dia larut sempurna dan penyerapannya lebih cepat oleh tanaman. Kita perlu garis bawahi, bahwa pupuk yang bentuknya kristal penyerapan terhadap tanaman cepat sekali, 1 hari diberikan 2 hari atau 3 hari kemudian Anda sudah bisa lihat dampaknya, hari Senin diberikan Kamis atau Jumat Anda sudah bisa lihat perubahannya, langsung nampak perubahannya, itulah pupuk-pupuk yang sifatnya pupuk cair atau mengkristal. Contohnya pupuk seperti apa? Misalnya seperti MKP Merauke. Nah pupuk MKP Merauke ini sendiri merupakan pupuk majemuk, dia bukan pupuk tunggal. Kenapa dia majemuk? Karena pupuk ini dibantu atau ditambah dengan kalium di situ ditulis K2O, ada kalium di situ jadi dia dikategorikan sebagai pupuk majemuk bukan pupuk tunggal. Jadi kalau Anda mau mengaplikasikan kalium bersamaan dengan fosfor Anda bisa mengaplikasikan MKP ini. MKP itu kita katakan sebagai pupuk majemuk, tetapi walaupun dia majemuk tetap kita katakan dia pupuk fosfor. Kenapa demikian? Karena nilai fosfor dalam MKP Merauke ini dia lebih besar, di situ ada 52% P2O5 atau unsur fosfor, sedangkan dia memiliki 34% K2O atau kalium, dan yang paling besar adalah fosfornya 52%, makanya walaupun majemuk kita tetap sebut ini pupuk fosfor. Nah karena sifatnya adalah pupuk air atau larut sempurna dalam air, inilah yang Anda pakai untuk tanaman-tanaman umur pendek seperti cabai, tomat, terong, padi, jagung dan lain sebagainya yang tanaman itu bukan tanaman-tanaman tahunan, bukan tanaman seperti pohon yang ditanam 5-10 tahun lagi baru dipanen, enggak, dia tanaman ini beberapa bulan saja sudah dipanen karena berumur pendek. Jadi penyerapannya bisa maksimal di situ, pupuk-pupuk seperti inilah yang Anda gunakan.
Memang harganya lebih mahal, tetapi kalau Anda mencari pupuk yang dia larut sempurna dalam air dan penyerapannya itu cepat terhadap tanaman, pupuk-pupuk yang sifatnya mengkristal atau pupuk air seperti inilah yang paling pas untuk digunakan pada tanaman-tanaman umur pendek. Selain MKP Merauke ini ada lagi produk yang lain, merek yang lain tetapi jenisnya sama juga. MKP Patani itu juga sama, beda perusahaan, beda merek, beda kemasan, tapi kandungan di dalamnya pas sama saja ya. MKP Merauke maupun MKP Patani sama saja kandungan nutrisi di dalamnya, juga bahannya juga sama saja, hanya perusahaannya saja yang beda. Untuk MKP Merauke maupun MKP Patani sama saja. Kalau nggak ada MKP Merauke Anda beli MKP Patani sama juga, kalau nggak ada MKP Patani Anda beli saja MKP Merauke sama saja, nggak ada beda-bedanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang berhidroponik mau pakai pupuk fosfor dari MKP Patani boleh-boleh saja karena itu juga pupuk hidroponik. Kemudian yang kedua, kemarin banyak sekali yang tanya tentang pupuk Ultradap. Ultradap itu kok fosfornya besar sekali? Fosfornya sampai 60%, sedangkan kemarin Bapak mengatakan bahwa pupuk fosfor tidak boleh lebih banyak daripada pupuk nitrogen dan kalium. Pupuk fosfor itu dia harus dibawa atau setara dengan N dan K, jadi kalau NPK bisa 16-16-16, atau misalnya 60-60-60, seperti Ultradap ya 60-60-60 itu boleh, tetapi tidak boleh 60-160 itu enggak boleh. Nah gimana ceritanya kalau Ultradap? Ultradap ini juga pupuk majemuk ya, dia ada nitrogennya juga di situ 12%. Tetapi di sini saya tetap mengatakan bahwa pupuk Ultradap itu tetap pupuk fosfor karena dia lebih besar P-nya daripada N-nya. Dia majemuk tetapi kita bisa sebut dia pupuk fosfor karena N-nya itu hanya pelengkap yaitu 12% saja, sedangkan utamanya di situ adalah fosfor P2O5 60%. Nah Ultradap ini Bapak Ibu bukan pupuk langsung, artinya bukan pupuk yang sudah diperuntukkan untuk tanaman itu kita pakai sekarang atau kita aplikasikan sekarang. Bukan seperti itu, Ultradap ini pelengkap, pupuk pelengkap yang bisa kita jadikan sebagai pupuk susulan. Misalnya awal fase vegetatif Anda pakai nitrogen dalam jumlah yang besar seperti urea, pupuk nitrogen itu kalau kita persentasikan, angkanya itu bisa sampai 200% kalau diberikan terus-menerus. Misalnya nitrogennya 46% pada pemupukan pertama, terus diberikan lagi kedua, naik lagi kan persennya, diberikan lagi ketiga dan keempat sampai akhirnya ratusan persen, bisa jadi 200% nitrogennya kalau diberikan terus-menerus. Setelah itu Anda berikan lagi pupuk fosfor Ultradap. Ketika pupuk Ultradap ini masuk, saya mau tanya, apakah fosfor Ultradap yang 60% ini sama dengan nitrogennya yang sudah kita berikan berkali-kali? Tentu saja tidak, N-nya sudah 240%, di situ Ultradap baru masuk. Sekalipun Ultradap itu P-nya 60% tidak akan menyaingi N yang sudah diberikan di awal yang sudah 3 atau 4 kali Anda berikan, di situ numpuk N-nya, tanaman sudah makan N berkali-kali, dan sekarang baru Ultradap masuk kasih P 60%, yang enggak akan lebih dari N karena N-nya sudah banyak di lahan. Seperti yang tadi saya bilang kalau pupuk Ultradap ini untuk pupuk susulan, artinya kita merasa bahwa kita sudah memberikan pupuk nitrogen terlalu banyak dan kita membutuhkan pupuk fosfor. Ultradap itu masuk, bukan berarti kita beri Ultradap 60% lalu kita beri lagi MKP Patani di mana kaliumnya lebih kecil lagi. Jadi kita menganggap bahwa Ultradap kalau dicampur MKP nanti persennya gila-gilaan? Enggak, tentu saja kalau pakai Ultradap itu yang fosfornya tinggi, tentu saja di awal kita sudah pakai nitrogen yang jumlahnya lebih tinggi lagi dari itu, fosfor ini masuk untuk menyeimbangkan saja, makanya dia tidak bisa, sekalipun 60%. Kita tahu bahwa kita sudah kasih nitrogen ini sudah sekitar 200% di dalam situ. Ultradap masuk 60% enggak akan bisa mengalahkan nitrogen, karena dia datang bukan untuk mengalahkan nitrogen, tapi dia datang untuk membantu nitrogen, jadi dia tidak perlu lebih banyak. Makanya itu yang Bapak Ibu tanya kemarin bagaimana dengan Ultradap 60%, ya bukan diaplikasikannya secara tunggal seperti itu, dia pupuk susulan kalau kurang fosfor, butuh fosfor 60% Ultradap lah yang dibeli. Kalau misalnya tanaman Anda butuh fosfor, kekurangannya 50% saja, ya Anda belinya MKP, jangan beli Ultradap, paham ya sampai di sini. Nah Ultradap ini juga Bapak Ibu dia juga sifatnya adalah pupuk air atau sifatnya mudah cair mudah larut sempurna dalam air, Ultradap ini juga bisa digunakan di pertanian hidroponik. Kemudian apa lagi? Kemudian ada juga yang namanya Profit Hijau, Profit Hijau itu fosfornya 18%, Profit hijau ini sifatnya juga larut sempurna dalam air. Nah profit ini ada banyak jenis, ada profit hijau, merah, orange. Profit hijau itu 18%, profit merah itu fosfornya 30%,
Profit orange itu fosfornya 9% dia paling kecil. Profit hijau merah maupun orange ini semua sifatnya adalah pupuk air jadi mudah larut dengan sempurna. Jika diaplikasikan ke cabai atau padi, langsung cepat ada perubahan. Diaplikasikan ke tanaman sayuran langsung ada efeknya, karena dia mudah larut sehingga diserap dengan cepat, tidak slow release. Kemudian ada lagi yang namanya Maxi yang warna biru itu. Maxi itu 27% fosfornya, ini adalah pupuk majemuk, ada N, P dan juga K. Di situ kandungan fosfornya 27%, jadi untuk profit Maxi ini saya bisa katakan dia pupuk majemuk tetapi dia juga pupuk kalium. Kenapa demikian? Karena kaliumnya di situ 38%, lebih besar unsur kaliumnya daripada unsur yang lain, jadi pupuk Maxi ini bisa saya bilang pupuk kalium walaupun dia majemuk. Selain itu apalagi, ada NPK fungsional atau mutiara fungsional. NPK mutiara fungsional ini Bapak Ibu, dia fosfornya sama dengan kalium tetapi nitrogennya kecil, dia kurang lebih sekitar 25-25, jadi fosfor dan kaliumnya seimbang, dia juga cepat diserap oleh tanaman. Hidroponik pun bisa pakai ini juga. Kemudian apalagi, ada lagi NPK Grower. NPK Grower ini kalau Bapak Ibu mau cari fosfornya saya tidak merekomendasikannya karena fosfornya kecil sekali hanya 9%, dia lebih mengutamakan kalium karena kaliumnya paling besar sekitar 20%. Jadi ini tidak begitu saya sarankan untuk Bapak Ibu kalau butuhnya pupuk fosfor. Kalau misalkan Anda mau yang fosfornya besar bahkan lebih besar dari Ultradap maka belilah MAP, karena MAP itu fosfornya sebanyak 61%, jadi kalau Anda cari pupuk fosfor yang mudah larut dalam air, baik untuk tanaman konvensional maupun hidroponik yang berumur pendek, ya Anda beli MAP, karena MAP itu fosfornya besar sekali 61%. Setahu saya, pupuk fosfor yang paling besar dan cukup besar yang hasilnya cepat diserap oleh tanaman yang larut sempurna dalam air yang terbaik, MAP, itu paling bagus. Nah itu tadi yang saya sebutkan masing-masing merek, segala macam pupuk fosfor yang terbagi dari dua jenis pupuk air dan pupuk tanah. Nah kalau Anda beli jenisnya yang batuan, lalu Anda harapkannya dia sama seperti pupuk fosfor yang sifatnya air yang larut sempurna, seperti yang kristal, itu gimana ceritanya? Saya nggak bisa jawab dan saya nggak bisa bantu. Anda beli pupuk yang sifatnya lama diserap, lama terurai, lalu Anda mengharapkan pupuk yang lama yang murah ini, mau hasil kerjanya sama dengan pupuk yang mudah sekali terurai, ya tentu saja gak bisa. Kalau Anda mau yang hasilnya cepat ya Anda pakai jenis-jenis pupuk air yang saya sebutkan tadi, tapi kalau misalkan Anda sudah terlanjur membeli pupuk tanah yang keras seperti batu dan sifatnya slow release seperti yang saya bahas di awal tadi, yang untuk tanaman pohon berumur tahunan, dan Anda mau mengaplikasikan ke tanaman berumur pendek seperti padi, jagung dan lain-lain itu sebenarnya bisa saja, tetapi ada tekniknya. Jadi gini, pupuk-pupuk tanah yang sifatnya keras seperti batu itu dijadikan sebagai pupuk dasar, seperti ini, misalnya Anda mau tanam cabai bulan depan, maka, hari ini sudah bisa diberikan pupuk-pupuk fosfor yang keras itu namanya teknik pupuk dasar. Jadi pupuk itu masuk dulu, terhidrolisis dulu di lahan, menjadi ion fosfat dulu di situ, dan setelah 1 bulan cabai mulai ditanam, itu cabainya sudah bisa mendapatkan nutrisi fosfor dari pupuk keras yang lambat larut itu, jadi sebagai pupuk dasar itu boleh digunakan. Tetapi celakanya kalau tanaman sudah ada di lahan, kemudian Anda baru berikan pupuk itu lalu Anda harapkan dia bisa seperti pupuk air, yaitu namanya konyol. Jadi sebaiknya digunakan sebagai pupuk dasar saja, kalau digunakan untuk pupuk susulan pada tanaman berumur pendek itu agak sulit. Apanya yang mau disusul orang bulan depan panen tapi kita baru berikan sekarang, dan setelah panen pupuknya baru larut baru berefek, untuk apa? Hanya buang-buang waktu dan buang-buang pupuk saja. Kalau dijadikan pupuk dasar saya rasa lebih efisien. Misalnya Anda tanam sayur-sayuran usia panen 1 bulan atau 40 hari, 1 bulan sebelum tanam sudah bisa diberikan pupuk fosfor yang keras itu ke lahan, jadi dia akan bereaksi dengan tanaman itu 1 bulan kemudian. Celakanya, kalau Anda berikan pupuk fosfor yang keras ini sebagai pupuk susulan untuk tanaman berumur pendek, Anda berikan 15 hari setelah tanam sedangkan 15 hari lagi tanaman ini sudah berbuah atau mau dipanen, pupuknya belum sempat bereaksi tanamannya sudah dipanen. Jadi pupuk fosfor yang sifatnya keras itu untuk tanaman tahunan, kalau untuk tanaman yang berumur pendek, sebaiknya hanya digunakan sebagai pupuk dasar saja minimal 1 bulan sebelum penanaman, karena dia itu larutnya lambat. Baik semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.